Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Ajang Kelicung, di mana cerita ini ditulis oleh Wopi Tasnim. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Mangi megap-megap seolah ingin mengucapkan sesuatu kepada ibunya. Banyak cerita duka yang sebenarnya telah menimpa gadis itu 4 bulan belakangan. Tetapi dia rahasiakan, gadis itu takut terhadap sebuah ancaman. Suki, suami yang telah membersamai Arum selama 5 tahun, seorang ayah sambung untuk sang putri sesuai permintaan terakhir mendiang Janu, suami pertama dari Arum. Lelaki yang semakin berubah setahun terakhir ini telah mendahului pasangan halal Mangi kelak dalam hal menjamah mahkotanya. Kala itu, berawal pada suatu pagi buta, Arum sudah berangkat upahan menjadi kuli angkut panen di kebun sayuran warga, meninggalkan Mangi seorang diri di rumah. Terkadang wanita itu memang terpaksa melakukannya demi dapat menyambung hidup, memperoleh bahan untuk mengumpulkan asap dapur mereka meski seadanya. Sementara Suki semakin bermalas-malasan bekerja. Sementara Mangi selalu belum bangun dari tidur saat sang ibu beranjak pergi mengais rezeki. Arum pun tak berani membangunkannya untuk berpamitan karena wajah gadis itu tampak begitu damai saat terlelap. Dia tidak ingin mengganggu. Namun tanpa disangka serta tanpa permisi terlebih dahulu, Suki memasuki kamar Mangi dalam keadaan mabuk dan juga setengah berhasrat. Dan pada waktu itulah awal mula petaka berkepanjangan dalam hidup Mangi akhirnya dimulai dan semakin datang bertubi-tubi. Awal mula kehormatannya direnggut paksa pada usia yang belum semestinya. Bahkan bukan hanya sekali 2 kali, melainkan terbilang cukup sering Suki melampiaskan hawa nafsunya terhadap gadis tidak berdosa tersebut. Dikala jam kerja Arum adalah kesempatan emas baginya untuk beraksi sebebasnya. Pesan dari Janu yang disampaikan melalui Suki sebelum kematiannya serta kepandaian lelaki itu menyembunyikan kejahatan di balik senyum kepalsuan. Ditambah lagi Mangi yang semakin hari kian menutup dirinya, membuat Arum tidak menaruh curiga sedikit pun akan adanya keanehan dalam rumah tangganya. Hingga tibalah puncaknya pada beberapa hari lalu, di mana kebiadaban Suki semakin tak dapat terkendali. Dia mengajak Putro menggagahi sang putri sambung secara bergantian setelah menjual Arum ke rumah TKW Kampung Kujang. Ya, kejadian yang juga mengantarkan Mangi menuju abang kematian secara perlahan. Kembali ke masa kini. "Bapak, Bu," bisik gadis itu dengan suara terputus-putus sambil menunjukkan 5 jari kanannya kepada sang ibu. "Bapak dan Pak Putro, mereka telah menodai Mangi." Arum menengadah, tubuhnya terasa semakin lemas. Dia menatap kosong pada langit malam nan kelam, kemudian meraung histeris. Luka hatinya kian menganga saat menerima kabar menyakitkan itu. Lelaki yang selama ini dianggap pendiam dan penuh kasih sayang, ternyata telah tega mengkhianati kepercayaannya tanpa terendus sedikit pun. Lemah semakin lemah, tubuh Mangi kian menegang diiringi tarikan napas yang kian sulit ia lakukan. Harapan bahwa Tuhan akan memberinya kesempatan lagi untuk tetap hidup sirnalah sudah. Takdir berkata lain, nasib gadis itu telah mencapai titik ujung waktunya di dunia. Mangi putus nyawa dalam pangkuan sang ibunda, membawa sejuta kepiluan di dada. Dalam isak tangisnya, Arum menahan murka. Deru napas wanita yang selama ini dikenal lemah lembut serta penyayang itu semakin berat dan terasa sulit melewati rongga dadanya. Lagi dan lagi Arum pun berteriak kencang dalam keheningan malam perkebunan, berharap ada sebuah keajaiban sang putri akan kembali membuka mata untuknya. Gemberisik dedaunan yang tertiup angin di lantai bumi seolah menjadi saksi betapa tragis hidup mereka. Bahkan dalam perasaannya, kini sudah tidak ada lagi semangat untuk melanjutkan kisah hidup selanjutnya.
Setelah sekian menit bergeming karena berusaha menerima kenyataan, perlahan tenggok Arum terasa meremang. Angin tiba-tiba bertiup dengan begitu kencangnya, sembari membawa aroma busuk memualkan serta menyengat terhirup oleh organ penciumannya. Wahai manusia, berilah aku darah, maka aku akan membantumu. Ucapan berupa bisikan itu samar terdengar. Arum mengingat sepertinya dia pernah mendengarnya pada suatu tempat. Kalimat tersebut bergerak ke sana kemari, mengikuti pergerakan angin yang membawa rintik-rintik halus air hujan. Arum menengadah, tak ada siapapun di atas. Akan tetapi, ketika menoleh, tepat di samping kanannya, terlihat bayangan sosok entah pria atau wanita yang melayang dengan pakaian compang-camping, serta ujung kainnya melambai-lambai mengikuti tiupan angin. "Siapa kamu?" Arum sedikit beringsut mundur dan semakin mengeratkan pelukannya terhadap si Mangi ketika makhluk itu tiba-tiba menjulurkan lidah panjang hampir menyentuh kaki sang putri dengan air liur menetes ke tanah. Makhluk tersebut menyeringai, dia tampak mengerikan. Aku Kenanga, penunggu pohon ajang Kalicung ini. Lagi dan lagi suara makhluk itu terdengar berbisik parau. Sesuai perkataannya, dia adalah penghuni pohon yang menjadi saksi bisu kematian si Mangi. Itu janin bukan? Ucap sosok itu. Dia terkekeh dengan bola mata hitam yang tampak berbinar saat melihat ke arah kaki jenjang Mangi. Tidak perlu banyak, biarkan aku menyantap itu saja, sudah cukup bagiku. Tidak. Jangan pernah coba-coba mendekati anak cucuku. Makhluk mengerikan yang memiliki nama tak secantik rupanya itu langsung menggeram. Dia melayang berpindah ke samping kiri Arum. Lidahnya masih terus terjulur, berlumur liur yang sangat berbau busuk. Kamu akan menyesal telah menolak bantuan dariku. Ucapnya sambil mendekati wajah Arum, menyebabkan Arum seketika ingin mengeluarkan seluruh isi perutnya akibat bau yang benar-benar mengganggu hidungnya. Aku mengetahui segala yang terjadi dalam hidupmu, bahkan penyebab kematian suamimu yang sesungguhnya. Arum terbeliak, batinnya berkecamuk. Apa sebenarnya maksud Kenanga? Apakah dia hanya asal bicara agar Arum mau menuruti keinginannya untuk memakan calon cucunya? Tidak, perbuatan itu tidak benar. Tidak akan pernah kuberikan. Namun Kenanga justru terbahak-bahak. Naif, kamu begitu naif. Kamu hanya manusia angku yang pura-pura beriman. Padahal aku tahu isi hati kecilmu. Kamu ingin membalas dendam kepada mereka, bukan? Tidak. Tolong jangan ganggu aku lagi, biarkan aku hidup dalam kedamaian. Kenanga berputar-putar tepat di atas kepala Arum sambil bersenandung seolah tengah membaca mantra. Apakah maksudmu hidup damai dalam kematian seperti anak ini? Lagi-lagi suaranya berubah parau. Tubuh Arum pun bergetar. Apa yang harus dia lakukan? Wanita itu tahu betul jika makhluk-makhluk sejenis Kenanga sangat menyukai bau amis serta rasa darah. Terlebih ini adalah seorang calon bayi yang mana menurut mereka adalah rasa yang paling nikmat dibanding santapan lainnya. Janu, bisik Kenanga pada telinga Arum. Apakah kamu tahu, wahai manusia angku, lelaki yang kau cintai itu sebenarnya adalah korban pembunuhan. Sementara itu, di tempat yang berbeda. Sial, pasti mereka itu curang. Mana mungkin aku tidak bisa menang sama sekali. Sugi menendang batu kerikil pada jalan yang dia lewati. Lelaki itu memberang. Kehilangan uang 2 juta dalam sekejap membuatnya terpaksa menghentikan permainan. Bahaya kalau diteruskan, begitulah pikirnya. Bagaimana menurutmu? Aneh bukan? Masa iya seberapapun aku bertaruh selalu saja kalah? Lelaki itu tiada henti merutuki hasil perjudian malam ini, yang mana kemenangan tetap tidak sudi berpihak kepadanya. Sementara Putro, rekan yang selalu mendampingi jika Sugi tengah banyak uang itu, hanya menyungging senyum simpul pada bibir tanpa menimpali. Aku tidak peduli. Yang penting bagianku sudah di tangan. Lumayan, Mayu pasti akan senang jika suaminya ini pulang membawa uang banyak. Batin Putro.
Bunyi kerikil yang terinjak selepas keduanya melangkah mengiringi Suki dan Putro menuju motor yang terparkir di halaman warung langganan mereka. "Antarkan aku pulang, Tro." Putro mendelik, lalu melirik lelaki itu di sampingnya dengan tatapan tidak suka. Seandainya tadi Suki tidak memberinya uang 3 juta sebagai penutup mulut, tidak akan sudi dirinya repot-repot mengantar Suki untuk pulang. "Apa ada masalah?" Selidik Suki menghentikan langkah. "Dari tadi kuperhatikan kau hanya diam, tidak menanggapi ucapanku sedikit pun. Ada apa?" Kini dia telah berada tepat di hadapan si Putro, berbicara sembari mengangkat dagu dengan angkuhnya. Ingin rasanya Putro mendaratkan pukulan pada wajah Suki. Dia mulai kesal akan tingkah sang rekan yang selalu bertindak seperti bos setiap kali memberinya uang banyak, kemudian bersikap memelas kembali jika uang-uang tersebut sudah tandas. "Mungkin hanya perasaanmu saja, tidak apa-apa. Aku hanya kelelahan." Putro berkilah sambil mencoba meredam amarah. Dia beranjak pergi mendahului Suki menuju motor yang kini berjarak 3 meter dari mereka. "Hayo, aku antar kau pulang." Sementara itu di tempat yang berbeda, angin sepoi-sepoi terasa menusuk tulang diiringi rintik-rintik hujan renyai mulai turun dan menemani kepiluan seorang Arum melati. Di bawah pohon ajang kalicung nan rindang, dia terus mendekap tubuh Mangi yang kini tidak bernyawa. Bukan terurai, pelukannya justru kian melekat pada tubuh sang putri yang semakin kejur serta dingin menyerupai udara malam. Arum mengusap lembut pipi yang penuh lebam itu. Luka-luka bekas pukulan tersebut entah sudah berapa lama menghiasi wajah Mangi tanpa sepengetahuannya. Mungkinkah sejak dia berada dalam rumah TKW, begitulah pikirnya. Beribu penyesalan kini telah menyesakkan dada istri dari mendiang Janu itu. "Maafin Ibu, Nduk. Ibu telah lalai menjaga kamu. Ibu tidak mengetahui segala derita yang menimpa kamu selama ini, Nduk." Arum menatap penuh rasa perih ke arah kaki Mangi yang berlumuran dengan darah yang mulai mengering. Lalu kembali memeluk tubuh pucat pasi tersebut. Semakin erat, semakin mendalam pula isak tangisnya. "Jika kamu ingin membenci, bencilah ibumu ini, Nduk." Kenanga terbahak melihat pemandangan menyedihkan di bawahnya. Makhluk mengerikan itu kini memperhatikan Arum dari atas pohon. Dia bertengger pada sebuah dahan yang mulai dipenuhi bunga-bunga ajang kalicung beraroma semerbak bermekaran. Bola mata makhluk berbau menyengat itu berubah menjadi semerah darah, memelotot tajam. Perlahan dia kembali melayang mendekati Arum seraya menyeringai. "Rupanya kau telah menyadari bahwa kamu memang bodoh. Selama ini kau dapat dengan mudah tertipu oleh orang-orang di sekelilingmu." "Tinggalkan aku." Arum berucap datar tanpa sedikit pun menoleh pada Kenanga. Makhluk itu terkikik-kikik parau kemudian terdiam. Perlahan wajahnya berubah menyerupai seseorang. "Dek." Arum tercengang, bibirnya bergetar ketika menyadari suatu hal. Suara berat itu sangat dia kenali. Bang Janu," ucapnya dan perlahan menegakkan punggung lalu menoleh pada asal suara. Tepat di sampingnya, dia melihat wajah mendiang sang suami begitu jelas tetapi pucat pasi. Kerinduan yang mendalam memenuhi relung hati wanita itu. Banyak cerita yang ingin dia curahkan, banyak kepiluan yang ingin dia bagi kepada ayah kandung Mangi tersebut. Janu menampakkan wajah seduh. Wujud lelaki itu seolah mengerti keadaan sang istri yang dia tinggalkan sejak 5 tahun silam. Namun beberapa detik kemudian, dia tersenyum lebar. Gigi-gigi miliknya saling beradu menimbulkan suara gembretak diiringi bola mata yang kian menyembul keluar. "Ikutlah denganku, Dek." "Tidak, pergi." Arum mengibas sebelah tangan, berusaha mengusir sosok yang perlahan mulai kembali menampakkan perubahan wujud itu. Berkepala Janu, tetapi bertubuh Kenanga dengan pakaian lusuh compang-camping dan beraroma tidak sedap. Kenanga lagi-lagi tertawa terbahak, seolah tengah mengolok-ngolok Arum. Kini wajah Janu yang sempat dia pinjam rupanya kembali menjadi seperti semula, yakni mengerikan. "Sudahlah, akui kelemahanmu itu," ucap Kenanga, suaranya menggelegar bak petir menyambar.
Perlahan dia melayang kembali mendekati Arum, mendekat pada bagian tengkuk wanita berdarah Jawa tersebut sambil berbisik, "Bersekutulah denganku." Sontak Arum berteriak histeris, "Tidak akan, pergilah kau iblis." Wanita itu kembali menangis putus asa. Jika mati adalah pilihan lain selain bersekutu dengan Kenanga, maka dia akan memilih kematian. "Kau yakin tidak akan membutuhkanku? Lihatlah wajah putrimu yang penuh luka itu. Sisa tetesan air matanya, darah calon cucumu. Bukankah sudah jelas bahwa sesungguhnya dia menuntut agar dibalaskan dendamnya? Apakah kau akan berdiam saja melihat manusia-manusia itu berbahagia setelah menghancurkan hidup anak serta suamimu, keutuhan keluargamu?" "Cukup, pergi dari sini, pergi." Gagal, Kenanga tidak berhasil merayu Arum untuk menyekutukan Tuhannya. Makhluk itu kini terbang menjauhi Arum, kembali bersemayam dalam pohon di mana jasad Mangi yang terpangku sang ibu bernaung. Sosok Kenanga pun sudah tidak lagi terlihat, tetapi suara makhluk itu masih terdengar. "Kuburkan anakmu lalu pulanglah. Aku akan setia menunggu di sini untuk menyambut kedatanganmu kembali." Arum mengabaikan ucapan tersebut. Dalam hati kecilnya dia tidak ingin lagi terperdaya oleh siapapun. Untuk beberapa saat, Arum pun mematung. Tatapannya kosong, seluruh tubuh yang telah basah akibat terguyur hujan pun tidak dihiraukan. Pikirannya melanglang buana, dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, tanah yang berada tepat di pangkal pohon ajang kelicung itu longsor ke dalam. Permukaannya berlubang menyerupai sebuah kuburan. Arum perlahan menoleh, menatap satu lubang menganga tersebut dalam diam. "Kuburkan putrimu di situ. Jadikan pohon ini pengingat kematiannya. Aku akan menjaganya untukmu." Tutur Kenanga dari dalam pohon yang terdengar lemah lembut seolah menghipnotisi Arum. Wanita itu pun menurut begitu saja. Dia menyeret tubuh Mangi, kemudian melemparnya ke dalam lubang tersebut. "Mangi, istirahatlah, Nduk," ucapnya lirih, menatap tubuh sang putri yang kini telah berada di dasar lubang sedalam 1 meter itu dengan posisi setengah terbaring, bersandar pada dinding tanah. Namun tiba-tiba Arum berteriak. Seketika dia seperti seseorang yang sudah kehilangan akal. Kedua tangannya menggaruk-garuk tanah itu. Bibirnya tersenyum lebar. Wanita itu berusaha menutup lubang tersebut agar jasad Mangi tertimbun rapat-rapat, meski tidak sesempurna kuburan pada umumnya. Arum bersimpuh di atas tanah, tubuhnya lemah. Sementara Kenanga, makhluk itu tersenyum penuh kemenangan dari dalam pohon tempatnya bersemayam. "Iya, seperti itu. Istirahatlah, Nduk." Sementara di tempat yang berbeda, sepanjang perjalanan tidak ada sepatah kata pun obrolan di antara Suki dan Putro. Mereka sibuk dengan angan masing-masing. Namun beberapa saat kemudian, Suki memilih memecah keheningan terlebih dahulu. "Tro, bagaimana kalau kita ke rumahmu saja?" ucapnya dengan volume suara agak keras. Angin malam yang berembus menyatu dengan kecepatan motornya, sedikit menyamarkan ucapan lelaki itu. "Ke rumahku untuk apa? Bukankah tadi kau minta diantar pulang?" Putro menimpali dengan pandangan tetap lurus menyusuri jalan. Kegelapan memaksanya untuk tetap fokus agar laju roda 2 yang dia kendarai tidak keluar dari jalur. "Aku bingung mau berbuat apa, Tro. Kau tahu sekarang kan Arum dan Mangi tidak ada di rumah kan? Aku kesepian." Meski berselimut rasa kesal, Putro pun menuruti ucapan Suki walaupun terpaksa. Tanpa lagi menimpali, dia pun membelokkan motor ke arah tempat tinggalnya segera. "Kalau aku menginap, apakah boleh, Tro?" Semakin semaunya, Suki meminta sesuatu yang membuat rekannya kian menahan napas kekesalan. "Tidak, Su. Mayu pasti tidak akan nyaman kalau kau tidur di rumahku." Putro benar-benar geram bagaimana bisa Suki mengutarakan ide konyol seperti itu. Jika memang dia merasa kesepian, untuk apa anak istrinya ditukar dengan sejumlah uang? "Baiklah, aku tidak akan menginap, tapi ajaklah aku ke rumahmu. Kita mengobrol sampai pagi. Aku benar-benar suntuk, Tro." Mendengar sang rekan memelas seperti itu,
Putra pun luluh, tidak butuh waktu lama bagi mereka pun untuk sampai karena memang jarak rumah Putro tidak terlalu jauh dari warung langganan mereka. Di rumah bercat ungu hingga bagian dalam itu, Mayu yang sudah hampir terlelap kembali membuka mata. Suara khas mesin kendaraan sang suami yang berhenti di halaman membangunkannya seketika. Dia menuruni dipan, berencana untuk membukakan pintu untuk si Putro. Setibanya di ruang tamu, dia merapat ke kaca jendela guna memastikan itu benar lelaki yang telah menikahinya 4 tahun belakangan ini. Akan tetapi, ketika bias cahaya lampu teras menyinari kedatangan Putro, Mayu terbeliak. Ternyata lelaki itu pulang bersama seseorang, Suki, si penakluk hatinya. Bergegas Mayu pun merapikan rambut yang semula tidak teratur dengan jemari, kemudian membukakan pintunya. "Bang, sudah pulang?" ucapnya menyapa, tetapi diam-diam curi pandang terhadap Suki. "Iya, kamu belum tidur." Putro meletakkan kunci motor di atas meja. Setelah masuk ke rumah, disusul dengan Suki yang belum berucap sepatah kata pun sedari tadi. "Duduk dulu, Suk." Putro pun kemudian berlalu ke kamar, sementara Suki duduk di kursi ruang tamu kediaman sang sahabat tersebut. Perlahan, Mayu pun mendekat, tentu saja itu membuat jantung lelaki di hadapannya berdegup semakin kencang. "Suki, tidakkah kau tertarik padaku?" bisik wanita itu, suaranya mendesah begitu menggoda. Sebagai lelaki normal yang menyukai lawan jenis, tubuh Suki mulai memanas. Dia mendekati Mayu, memajukan wajahnya seolah hendak mencium istri sahabatnya itu. Namun belum sempat mendarat pada tempat yang diinginkan, bibirnya tertahan oleh jari telunjuk Mayu. "Jangan lakukan di sini. Pulanglah, jangan kunci pintunya. Aku akan menyusulmu." Suki tersenyum penuh hasrat, pikirannya berhayal jauh tentang si Mayu. "Baiklah, aku akan menunggumu di sana," katanya sembari bangkit dari duduk. "Tro, aku pinjam motormu ya. Besok pagi aku kembalikan." Sementara di tempat yang berbeda, entah sudah seberapa jauh kaki lemah Harum melangkah, pakaian yang semula basah kuyup pun kini mulai mengering dengan sendirinya. Setelah tadi menemukan jalan menuju tempat tinggalnya, dia terus berjalan tanpa memperdulikan rasa sakit pada sekujur tubuh maupun relung hatinya yang terdalam. Arum harus segera sampai rumah. Banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Suki. Lelaki itu, benarkah dia telah menyembunyikan banyak rahasia? "Ibu akan menuntut keadilan untukmu, Dok. Untuk kita." Arum berencana untuk melaporkan perbuatan keji sang suami kepada pihak berwajib jika dia benar-benar mengakui melakukan kejahatan tersebut hingga berimbas pada kematian sang putri. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Arum pun tiba di depan rumah. Bangunan yang telah menjadi saksi bisu akan kelamnya hidup Mangi belakangan ini tampak sepi. Kemana Suki? Dia membatin. "Bang." Arum mengetuk pintu secara perlahan. Suaranya terasa serak di tenggorokan. Hati wanita itu kembali terasa tercabik. "Bukalah bang, ini aku." Namun tidak menuai jawaban. Dia memilih duduk beralas lantai dingin teras rumah. Padahal di sana terdapat sebuah kursi malas yang terbilang nyaman untuk merebahkan diri. Arum memeluk lutut, air matanya kembali mengalir deras tiada mampu dia tahan. Tak lama kemudian, deru mesin kendaraan roda 2 menyita perhatiannya. Wanita itu menatap siapa yang datang. Ternyata itu Suki, lelaki yang masih menjadi suaminya itu akhirnya telah pulang. Suki memarkirkan motor sembari tersenyum, hatinya tengah berbahagia. Sebentar lagi dia akan bermain-main dengan kemolekan tubuh Mayu. Lelaki itu tidak menyangka istri sang sahabat tampak semakin cantik, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Suki terus bersenandung sambil sedikit menari sebelum menyadari ada Arum yang telah menunggunya di teras rumah. Ketika membalikkan badan seusai mengunci stang motor, Suki terperanjat, pelupuk matanya menyipit. Dia memastikan apakah yang terlihat duduk dekat pintu rumahnya itu manusia atau bukan. Siapa itu?" ucapnya terbata. Arum tidak menjawab, namun dia perlahan berdiri.
Penampilan wanita itu benar-benar kacau. Seluruh pakaiannya sedikit basah serta penuh lumpur. Di beberapa bagian tangan dan wajah pun terdapat bekas darah mangi yang sudah tampak kering. Cairan itu seolah menempel kuat pada permukaan kulitnya. Semakin dekat, Suki pun kian mengenali seseorang di hadapannya. Bukan Iba, lelaki itu justru menyunggingkan senyuman seolah mencemooh. "Untuk apa kau kembali ke rumah ini? Aku sudah menjualmu ke Broto. Apa kau melarikan diri?" Suki terkekeh, entah apa yang dia anggap lucu. Arum mengusap air mata yang kembali membasahi pipinya. Dia berusaha menguatkan hati untuk mulai bertanya akan kebenaran sesungguhnya. "Bang, Mangi, apakah abang juga yang menjual Mangi ke tempat terkutuk itu?" Suki terbahak-bahak. Dia mengeluarkan uang kertas merah berjumlah 3 juta, sisanya bermain judi barusan. Lalu mengipasi wajah Arum menggunakan uang tersebut dengan mimik wajah begitu jemawa. "Iya, aku yang menjualnya. Kau lihat ini. Ini adalah hasil kesepakatanku dengan Broto. Dia memberikanku 8 juta, Rum." Lagi-lagi lelaki itu terbahak-bahak. "Tapi kenapa, Bang?" Suara Arum terdengar semakin parau. Rasa sesak dalam dadanya kembali menyakiti wanita itu. "Apa kau tahu, Bang? Mangi sudah mati akibat ulahmu." Bukan terkejut ataupun merasa bersalah, Suki justru melangkah menuju kursi malas. Dia duduk santai menyilangkan kakinya, sembari melipat uang-uang tadi, lalu memasukkannya kembali ke dalam saku kemeja yang dia kenakan. "Lalu apa urusannya denganku jika dia mati? Bukankah itu bagus? Sekarang anak itu sudah tenang bersama ayahnya di surga." Sungguh Arum tidak percaya akan penuturan sang suami. Mengapa dengan teganya lelaki itu berkata demikian? "Sudahlah, biarkan saja. Sekarang kau sudah berhasil pulang. Aku tidak peduli bagaimana caramu melarikan diri. Yang terpenting sekarang, lebih baik kau masuk dan buatkan aku kopi." Tubuh Arum gemetar menahan luapan amarah. Kedua tangan wanita itu terkepal kuat. Kau lelaki biadab." Sementara itu, di tempat yang berbeda, selepas kepergian Suki, Mayu bergegas mengganti pakaian. Jika sebelumnya menggunakan baju tidur cukup tebal, kini kain tipis serta seksi menjadi pilihan wanita tersebut. Akan tetapi, untuk menipu pandangan Putro, dia menutupnya dengan mengenakan pakaian tebal juga panjang pada bagian terluar. "Setelah sekian lama mengalah kepada Arum, kali ini aku akan kumiliki sepenuhnya lelaki itu," Mayu bergumam. Kedua bola matanya menatap kagum pantulan diri sendiri di depan cermin. Rambut hitam indah tergerai melintasi bagian depan bahunya dan menjulur hingga menutupi setengah dadanya. Bibir bergincu merah merona, bagian tertentu tubuhnya yang tampak menyembul, ditambah senyuman menawan. Dia merasa modal-modal itu pasti akan mampu menjerat Suki 100% kali ini. "Kau mau pergi kemana?" Putro yang baru saja masuk ke kamar setelah membersihkan badan cukup dibuat terkejut oleh penampilan nyentrik sang istri. Dia duduk di atas dipan tepat di belakang Mayu. Pandangannya sekilas terpatri pada jam dinding yang menunjukkan jam 11 malam. Aku ingin membeli gula, Bang." "Jam 11? Apa tidak ada lagi hari esok untuk membeli gula?" Putro keheranan, menurutnya ini sangatlah begitu aneh. "Aku ingin mencari udara segar. Aku sedang sulit tidur, Bang." Suami Mayu itu menautkan kedua alis. Jangankan warung, warga pun pasti sudah menutup pintu rumah masing-masing jika hampir tengah malam seperti ini. Sungguh ini tidak biasa, begitulah pikirnya. "Ini sudah cukup larut, tidurlah. Besok pagi akan kubelikan untukmu." "Tapi Bang, aku..." "Tidur." Mayu seketika mengatupkan mulut. Dia sangat mengenal Putro. Jika sang suami terpancing emosi, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi keributan bila dia teruskan berdebat. Mayu pun mengembuskan napas kasar. Wanita itu segera menyusul Putro naik dipan, tetapi angannya tetap berkecamuk memikirkan si Suki. "Sial, lihat aja, aku akan tetap pergi, bagaimanapun caranya," batin wanita itu. Dia menatap kesal punggung sang suami yang tidur menyamping membelakanginya.
Detik jarum jam yang tiada henti berdetak dan berputar, terdengar seperti perintah bagi Mayu untuk bergegas pergi secepatnya. Perlahan wanita itu mendekati Putro, memastikan sang suami telah benar-benar berlabuh ke dalam mimpi. "Yes," ucapnya pelan yang lebih mirip seperti suara desis ular. Mayu menuruni katil sembari menahan napasnya. Dia harus bergerak seringan mungkin agar tidak membangunkan Putro yang tanpa dia sadari, lelaki itu memang belum tidur hingga saat ini. "Sebenarnya apa yang kau sembunyikan dariku, Mayu? Tidak biasanya kau bersikap aneh seperti ini," batin Putro. Kelopak matanya terkatup, tapi telinganya masih setajam pendengaran lintah, mampu menangkap suara gerakan sang istri meski berupa tarikan napas sekalipun. Engsel pintu berdenyit pertanda bahwa seseorang tengah membukanya. Mayu mulai keluar dari kamar. Dia berjalan jinjit menuju pintu depan. Akan tetapi, tangannya yang telah terjulur hendak menggapai tuas seketika mengambang di udara akibat dia mendengar deaman Putro. Mayu terpejam merutuki dirinya yang sepertinya sudah ketahuan. "Sialan," desisnya kala itu. Langkah Putro pun mulai terdengar mendekat. Mayu segera mendaratkan bokong di kursi. Dia berpura-pura tengah duduk santai dengan menyilangkan kakinya. Daginya bertengger pada punggung tangan. "Apakah kau mau memasuki ya?